Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Indah, host Ngopi Sehat. Ngobrol pintar seputar kesehatan. Baik, Sobat Sehat dimanapun berada, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang hebat kita, yaitu Dokter Gigi FX Titi Purwaningsih. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Indah. Iya, saat ini Dokter FX Titi Purwaningsih selaku Kepala Puskesmas dari Karanganyar 1. Boleh disapa dulu dok, Sobat Sehat yang ada dimanapun berada, monggo. Ya, selamat pagi sahabat sehat yang berada di manapun juga. Semoga kita semua selalu sehat. Iya, sehat selalu ya dok. Pagi ini cerah sekali dok. Oh iya, harus. Iya, harus dan kelihatan semangat sekali ini pagi-pagi. Baik Sobat Sehat dimanapun berada, pagi ini bahasan asik kita yaitu terkait dengan bahaya fogging, manfaat, serta bagaimana asiknya PSN. Nah, kaitannya dengan fogging sering kita dengar itu jika ada kasus demam berdarah. Nah, dengan penyakit demam berdarah itu kita akan mengulas kembali dulu nih dok. Nah, monggo dok bisa kita ulas lagi terkait dengan penyakit demam berdarah itu penyakit yang bagaimana dok? Ya, jadi Mbak Indah, untuk penyakit demam berdarah ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue. Mm-mm. Ya, kemudian virus ini disebarkan dari orang yang sakit demam berdarah oleh nyamuk namanya Aedes aegypti, begitu. Oh iya, jadi penyebabnya adalah virus yang dibawa oleh nyamuk yang namanya Aedes aegypti tadi ya. Betul. Nah, untuk nyamuk Aedes aegypti sendiri itu bagaimana ciri-cirinya ya dok? Ya, ciri-cirinya nyamuknya tuh warnanya hitam, Hmm? kemudian ada totol-totol putih tuh. Oh, Badannya itu ada totol-totol putih gitu. mm-mm. Ya, itu dikenal dengan nyamuk demam berdarah. Mm-mm. Ya, nyamuknya berarti khas ya, punya corak sendiri. Betul. Hitam, ada totol-totolnya. Tapi bukan macan ya dok ya? Iya, baik. Kaitannya dengan tadi, orang yang terkena demam berdarah, dia akan digigit oleh nyamuk. Nah, bagaimana gejalanya sih dok kalau orang yang terserang atau terkena penyakit demam berdarah tadi dok? Gejalanya apa saja nggih? Ya, jadi gejala dari demam berdarah itu sendiri ada demam, kemudian ada pusing ya, nyeri Hmm. kepala, ada mual muntah, Oh iya. kemudian bintik-bintik merah di kulit ya, di Mm-mm. permukaan kulit, dan juga bisa terjadi mimisan. Oh gitu. Jadi orang yang digigit nyamuk tadi kalau dia kena demam berdarah itu gejalanya panas ya dok? Diawali dengan panas dulu nggih? Nah, panasnya itu berapa hari dok? Eee, jadi panasnya 1 sampai 7 hari ya, nanti berangsur dari hari ketiga, keempat, kelima itu akan di peak-nya ya, Nggih. kemudian akan berangsur untuk turun panasnya di hari ke-7, ke-8 begitu biasanya. Oh iya. Nah, orang kalau kena demam berdarah tadi, biasanya kan kalau satu rumah itu ada yang kena, nanti bisa ada yang kena lain. Bisa tetangganya juga ya dok. Nah, Betul. kaitannya dengan hal tersebut, gimana pencegahan terkait dengan penyakit demam berdarah tadi dok? Iya, jadi kita bisa mencegah penyakit demam berdarah ini dengan memutus mata rantai perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti ini dengan cara melaksanakan PSN, Mbak Indah. Oh, PSN. PSN itu kepanjangannya apa ya dok? Pemberantasan sarang nyamuk. Ya. Pemberantasan sarang nyamuk. Jadi kita harus memberantas sarangnya supaya nyamuknya tadi tidak berkembang menjadi lebih banyak ya dok. Betul. Ya. Jadi sobat sehat, untuk mencegah demam berdarah tadi kita harus melakukan PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Nah, untuk PSN sendiri, hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan dok di situ? Jadi dengan PSN itu kita bisa melakukannya dengan gerakan 3M plus ya. Oh, Singkatannya 3M plus.
Itu yang pertama. Menguras ya tempat-tempat penampungan air yang ada di rumah. Ya. Kemudian mendaur ulang Mendaur ya. ulang, nggih. Kemudian menutup atau mengubur barang-barang yang tidak berguna di pekarangan gitu. Kalau Terus plusnya, Dok? plus-plusnya itu bisa kita lakukan dengan cara memakai lotion Lotion obat anti nyamuk anti itu, nyamuk. Bisa nggih. juga dengan kalau tidur kita pakai kelambu. Pakai kelambu, Iya, ya. bisa juga dengan menanam bunga-bunga yang Mengusir nyamuk ya tadi. bisa mengusir nyamuk, gitu. Oh, iya. Jadi beberapa hal gerakan PSN-nya itu terkait dengan yang biasa kita sudah sering dengar berarti nggih, Dok, 3M+ tadi. Nah, PSN itu 3M+, di mana menguras, kemudian mendaur ulang, Dan menutup. menutup, serta plusnya bisa menggunakan lotion, kemudian kelambu, dan yang punya pekarangan bisa ditanami itu dengan tanaman-tanaman pengusir nyamuk. Nah, Dokter, kaitannya tadi ada gerakan yang harus dilakukan untuk mencegah. Apakah ada hal yang khusus atau gerakan yang perlu dilakukan secara bersama-sama dalam rangka pencegahan demam berdarah tadi yang mendukung PSN, Dok? Ya, betul. Jadi memang gerakan ini harus dilakukan bersama-sama, Mbak Indah, tidak hanya satu orang saja. Yang satu orang itu nanti rajin PSN tapi di tetangganya tidak melaksanakan. Nah, nanti tetap di tetangganya itu bisa terjadi perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti sehingga nyamuknya bisa kemana-mana juga kan. Bisa terbang tadi ya, Dok? Radius 100 meter. Oh, cukup Gitu. jauh ya ternyata. Nggak nyamuknya nggak capek ya, Dok, itu ya? Sejauh gitu. Iya. Nah, dengan PSN tadi kita sering dengar ada kata-kata yang jumantik itu ya, Dok? Pernah sih saya dengar juga itu terkait dengan jumantik. Ya, jadi jumantik itu sendiri adalah juru pemantau jentik ya. Kalau di desa itu ada kader pemantau jentik. Oh, ada Ya, kadernya. tetapi diharapkan untuk setiap rumah itu ada jumantiknya sendiri-sendiri. Oh, berarti bukan hanya di tingkat desa saja, dari rumah juga ya, Dok? Iya, kan semua harus diawali dari rumah masing-masing. Oh, iya. Jadi setiap orang bisa menjadi pemantau jentik. Gitu. Nah, untuk pemantau jentiknya kan harus ada dari rumah, kemudian dari tingkat RT, ada dari desa, seperti itu nggih, Dok? Iya. Nah, kaitannya dengan seperti itu, apakah perlu ada pengkoordiniran, Dok? Iya, betul sekali. Karena kalau suatu gerakan tidak ada koordinatornya, nanti tidak akan terarah begitu ya. Oh iya, seperti jalan tanpa petunjuk, jadi kita nggak tahu arahnya kemana, mau ke kiri atau ke kanan gitu ya, Dok? Iya. Berarti ada koordinator, itu tadi ada dari rumah, dari RT, RW. Berarti adakah kebijakan dari pemerintah, terutama pemerintah daerah ini, Dok, terkait dengan gerakan PSN tadi, Dok? Iya, betul sekali. Jadi dari pemerintah Kabupaten Demak sendiri sudah ada surat edaran dari Bupati ya. Untuk gerakan bersama pemberantasan sarang nyamuk ini dengan 3M dan satu rumah satu jumantik. Sudah spesifik ya. Iya, berarti sudah ada kebijakannya, maka pengkoordinirannya pun lebih mantap ya, Dok ya? Dari kabupaten ada, berarti dari kecamatan pun, desa, dan kita di perorangan pun bisa melakukan kegiatan PSN tadi. Nah, Sobat Sehat itu dari kabupaten sudah memberikan edaran. Sekarang kita waktunya untuk melakukan pembudayaan diri tadi. Nah, terus, Dok, kaitannya dengan demam berdarah, sering tuh orang-orang kalau ada yang kena demam berdarah,
mereka itu langsung minta fogging fogging fogging. Nah, kayak gitu loh, Dok. Sebenarnya fogging itu apa sih? Kok fogging 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 nggih? Nah, itu yang mungkin harus disosialisasikan ke masyarakat ya, Mbak, bahwa mindset seperti itu harus dirubah. Itu Jangan mindset salah ya, Dok, iya. berarti? Oh, salah, guys, ternyata. Jadi kalau fogging ini adalah suatu tindakan Mhm, pengasapan nggih. dengan bahan kimia Mhm. insektisida yang Oh. tujuannya adalah untuk membunuh nyamuk secara massal ya, Oh, gitu. gitu. Iya. Memang Mhm. itu instan ya, bisa Betul betul, Dok. mematikan nyamuk, tapi hanya Mhm. nyamuk dewasanya saja yang mati, Mbak Oh, Indah. berarti anak nyamuknya nggak ikut mati ya, Dok, itu? Betul, karena mereka itu kan, eee, tinggal di, genang-genangan air ataupun, Mhm. bak-bak kamar Oh, iya, mandi betul. atau ya. Eee, berarti fogging itu hanya membunuh nyamuknya yang dewasa. Untuk yang jentik-jentik nyamuknya di bak mandi itu nggak ikut, mati ya, Dok? Betul, jadi Mmm. telurnya atau larvanya itu Mhm mhm. masih hidup. Nanti Mmm. 7 hari kemudian Mhm. bisa, berkembang menjadi nyamuk dewasa, terbang Mhm. lagi, Mhm. bertelur lagi, begitulah. Oh, berarti siklus kehidupan si nyamuk itu seperti itu ya, Dok? Dari telur, larva, kemudian dia akan menjadi nyamuk dewasa, seperti itu terus berkembang biaknya nggih? Betul. Nah, kaitannya dengan fogging yang sering diminta oleh masyarakat tadi, karena berbahan dari insektisida atau bahan kimia, apakah ada kerugiannya untuk kita sama lingkungan sekitar itu, Dok? Ya baik, jadi fogging sendiri itu Mhm. kan, harus menggunakan bahan insektisida. Nggih. Kemudian Mhm. juga untuk menghidupkan mesinnya itu memakai bahan bakar minyak ya, Oh. BBM. Nah, kemudian juga timbul asap ya, Mhm. karena memang pengasapan Nggih, fogging tadi. pengasapan tadi nggih, Dok. Tentu saja akan mencemari udara di sekitar kita. Mhm. Kemudian juga dari asapnya itu bisa menyebabkan nanti yang punya penyakit sesak napas bisa kambuh itu. Oh, Ya, iya iya, heeh. dan juga bisa, eee, ke penyakit-penyakit yang lain ya. Oh, ternyata fogging itu banyak kerugiannya. Nah, Betul. tadi ada bisa menyebabkan gangguan saluran pernafasan, kemudian, menyebabkan lingkungan tercemar ya, Dok, ya, karena dia menggunakan BBM. Kalau menggunakan BBM berarti ya sama kayak motor saya itu ya, Dok, pakai BBM itu juga. Nah, boleh nggak itu kalau kita, menggunakan misalkan beli insektisida sendiri, terus dikasihkan di motor, dicampurkan bensin gitu, digerung-gerungkan gitu, bisa nggak, Dok? Ya tidak bisa, Oh, nggak karena bisa? fogging harus ada mesinnya yang khusus untuk fogging, Oh, gitu. gitu. Mhm. Berarti nggak bisa? Nggak boleh juga ya, Dok? Kalau beli kimianya sendiri boleh nggak sih, Dok, itu? Ya tidak boleh, Oh, nggak karena boleh. Mhm. ada ketentuan tersendiri ya. Oh, iya iya. Baik, eee, selain tadi bisa menyebabkan, kerugian, nah, kalau kita misalkan melakukan fogging itu tidak bisa dilakukan sendiri. Nah, kaitannya dengan demam berdarah tadi, boleh nggak kalau misalkan kita tidak usah melakukan fogging, kemudian kita PSN-nya itu jarang-jarang, Dok? Nah, boleh nggak seperti itu? Ya tidak boleh, namanya PSN harus dilakukan secara kontinu. Mmm. Minimal itu 1 Mhm. kali 1 minggu. Oh, dengarkan tuh Ya, sobat sehat, 1 kali 1 minggu. betul. Dan itu Mhm. bisa dilakukan bersama-sama. Kalau di Mmm. rumah Mhm. bisa dilakukan oleh satu keluarga itu, ya Mhm bapak, mhm. ibu bisa mengajari, putra-putrinya, Mhm. gitu. Kemudian Mmm. untuk di lingkungan, Mhm. sebaiknya memang dilakukan minimal 1 minggu satu kali. Itu tadi Mmm. ada surat edarannya setiap hari Jumat itu tadi ya. Oh, Jumat edarannya. bersih Jumat begitu bersih ya. ya? Nggih 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 Iya. nggih. Oh, ternyata ajakan Jumat bersih itu untuk melakukan pencegahan demam berdarah secara massal dan secara bersama-sama, sobat sehat, ya. Jadi,
sudah diterangkan di situ kalau hari Jumat itu kita harus bersih-bersih. Di dalam agama pun kita juga diajarkan untuk selalu menjaga kebersihan karena sebagian dari iman kita. Oke. Nah, kaitannya dengan PSN dan fogging tadi, lebih efektif yang mana sih, Dok, untuk mencegah demam berdarah tadi? Ya, tentu saja dengan PSN ya, Mbak. Oh, iya iya. Karena PSN bisa kita lakukan setiap saat ya. Kemudian tanpa biaya. Oh iya, jelas. Nggak keluar uang ya, Dok, ya? Nggak usah, kan bersih-bersih rumah sendiri. Ya, tidak usah pakai biaya. Kemudian bisa efektif untuk memutus mata rantai perkembangbiakan nyamuk, karena bisa memutus mata rantai dari perkembangbiakan nyamuk ya, menghilangkan telur dan larvanya. Kalau fogging kan hanya nyamuk dewasanya saja yang mati. Kemudian juga tadi biayanya juga mahal ya, karena harus beli BBM, beli obat insektisidanya ya. Kemudian juga harus dilakukan oleh orang yang sudah ahli, tidak sembarang orang bisa mengoperasikan mesin alat foggingnya tadi ya. Oh gitu. Jadi Sobat Sehat dengarkan ini. Kalau kita mau mencegah demam berdarah biar tidak terkena keluarga ataupun masyarakat di sekitarnya, kita ajakannya bersama-sama melakukan PSN tadi. Ya, minimal kita itu mengawali dari rumah kita sendiri, kemudian diajak tuh tetangga sebelah-sebelahnya, nanti meluas lagi. Nah, kalau kerja bakti kayak gitu, itu juga masuk ke dalam situ ya, Dok? Iya, jadi kerja bakti ini kan untuk membersihkan lingkungan di sekitar ya. Yang pertama juga lingkungan jadi bersih, kemudian menimbulkan rasa kegotong royongan ya. Itu juga makin akrab, makin guyup ya, Dok, makin gitu. guyup dengan tetangga sekitar gitu. Nah, itu tambah akrab, tambah guyup. Plusnya itu tadi yang paling utama, lingkungannya bersih ya, gitu. Baik Dokter, tidak terasa obrolan kita sangat menarik sekali, Dok. Dan kita sudah sampai di ujung acara ini. Dokter, untuk closing statement atau pesan-pesan bagi sobat sehat yang ada di rumah, monggo bisa disampaikan, Dok. Baik, untuk sahabat sehat yang berada di rumah, kita harus bersama-sama bersatu padu melaksanakan PSN secara terus-menerus, secara kontinu untuk memutuskan mata rantai perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti untuk mencegah penyakit demam berdarah ini berkembang begitu ya. Nah, oke. Ingat pesan dari dokter ya, teman-teman, bahwa kita harus mencegah perkembangbiakan nyamuk tadi supaya semuanya bebas dari penyakit demam berdarah. Baik dokter, terima kasih sudah hadir di ruang podcast kita. Semoga apa yang disampaikan dokter bisa bermanfaat untuk kita dan sobat sehat dimanapun berada. Terima kasih juga Mbak Indah. Iya. Baik, demikian podcast untuk hari ini. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan jangan lupa selalu terapkan perilaku hidup bersih dan sehat dimanapun dan kapanpun. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Oke, saya Indah Ramawati Ciptaningsih dan saya Dr. Gigi F. Purwaningsih. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.